Bayangkan sebuah masa di mana pendidikan adalah kemewahan yang mustahil bagi perempuan di tanah Hindia Belanda. Di tengah hiruk-pikuk kota Padang Panjang tahun 1920-an, muncul seorang wanita muda dengan visi yang melampaui zamannya. Namanya Rahmah El-Yunusiah. Dia bukan sekadar pendidik biasa, melainkan sosok yang membuat Universitas Al-Azhar di Mesir harus tunduk dan belajar darinya. Mengapa kisahnya begitu jarang terdengar di buku sejarah mainstream? Hari ini, kita akan mengungkap tabir kehidupan sang syekhah yang berani melawan arus demi martabat bangsanya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di segmen khusus Investigasi Sejarah. Kali ini kita akan melakukan deep dive ke dalam kehidupan salah satu pahlawan nasional paling progresif, Rahmah El-Yunusiah. Kita akan melihat bagaimana dia membangun institusi dari nol, dipenjara oleh kolonial, hingga mendapatkan gelar kehormatan internasional. Pastikan kalian menonton sampai habis karena ada fakta mengejutkan tentang bagaimana kurikulum buatannya diadopsi oleh dunia internasional. Yuk kita mulai petualangan waktu ini ke Sumatera Barat. Rahmah lahir pada 29 Desember 1900 di Bukit Surungan, Padang Panjang. Dia lahir dari keluarga ulama yang sangat dihormati. Ayahnya, Syekh Muhammad Yunus, adalah seorang qadhi yang taat. Sejak kecil, Rahmah sudah akrab dengan kitab-kitab kuning dan diskusi intelektual. Namun, dia melihat sebuah ketimpangan yang menyakitkan. Sementara saudara laki-lakinya bisa belajar dengan bebas, para perempuan di sekitarnya terbelenggu dalam buta huruf dan keterbatasan ruang gerak. Hal inilah yang menjadi api pertama dalam jiwanya. Masa kecil Rahmah diwarnai dengan kehilangan yang cukup berat. Ayahnya meninggal saat dia masih sangat muda, sehingga dia dibesarkan oleh ibu dan saudara-saudaranya. Meskipun begitu, semangat belajarnya tidak pernah padam. Dia belajar dari kakaknya, Zainuddin Labai El-Yunusi, yang juga seorang pembaharu pendidikan. Dari diskusi-diskusi di teras rumah inilah, Rahmah mulai menyadari bahwa tanpa pendidikan, perempuan hanya akan menjadi warga kelas 2 di tanah airnya sendiri. Dia mulai merumuskan sebuah mimpi besar. Kondisi sosial di Padang Panjang saat itu sangat kaku. Adat dan tafsir agama yang sempit seringkali digunakan untuk membatasi ruang gerak perempuan. Rahmah melihat bahwa perempuan butuh sekolah yang khusus, di mana mereka bisa belajar tanpa rasa malu dan sesuai dengan kebutuhan kodrat mereka. Dia merasa pendidikan umum saat itu tidak cukup membekali perempuan untuk menjadi ibu sekaligus pejuang. Ini adalah awal dari ide pembentukan Diniyah Putri, sebuah konsep yang saat itu dianggap sangat radikal oleh banyak pihak. Memasuki usia remaja, Rahmah tidak hanya diam. Dia mengikuti berbagai kursus dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Dia menyadari bahwa ilmu agama saja tidak cukup. Perempuan juga harus menguasai ilmu kesehatan, menjahit, dan berorganisasi. Keinginannya untuk mendirikan sekolah khusus perempuan semakin kuat ketika dia melihat betapa banyaknya perempuan yang tidak mengerti dasar-dasar kesehatan reproduksi dan perawatan anak. Rahmah ingin mengubah itu semua melalui jalur pendidikan yang sistematis dan modern. Pada tanggal 1 November 1923, sejarah tercipta. Dengan hanya bermodalkan semangat dan dukungan dari beberapa rekan, Rahmah secara resmi membuka Madrasah Diniyah Putri. Awalnya, kelas diadakan di sebuah masjid dengan sarana yang sangat sederhana. Bayangkan saja, dia harus meyakinkan para orang tua yang sangat konservatif untuk membiarkan anak perempuan mereka keluar rumah demi sekolah. Banyak yang mencibir, bahkan ada yang menganggap langkah Rahmah ini menyalahi kodrat. Namun, Rahmah tetap teguh berdiri. Perjuangan membangun sekolah ini tidaklah mudah. Rahmah harus mencari dana sendiri dengan cara yang sangat mandiri. Dia menjual perhiasannya dan menggalang donasi dari pedagang-pedagang di pasar. Dia bahkan berkeliling ke berbagai daerah di Sumatera untuk mencari murid dan dukungan. Tekadnya yang seperti baja membuat banyak orang mulai tersentuh. Perlahan tapi pasti, jumlah murid Diniyah Putri mulai bertambah. Sekolah ini menjadi institusi pendidikan Islam khusus perempuan pertama di Indonesia yang memiliki kurikulum terintegrasi. Namun tantangan terbesar datang dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka mencurigai setiap gerakan pendidikan yang dilakukan oleh pribumi sebagai benih perlawanan. Rahmah dipantau ketat oleh intelijen Belanda atau PID. Sekolahnya sering digeledah dan dia berkali-kali dipanggil untuk diinterogasi. Belanda khawatir bahwa pendidikan yang diberikan Rahmah akan membangkitkan nasionalisme di kalangan perempuan. Dan memang benar,
Di balik pelajaran agama, Rahmah menekankan semangat kemerdekaan yang membara. Rahmah menyadari bahwa pendidikan adalah senjata. Dia mulai aktif dalam organisasi politik dan pergerakan nasional. Pada tahun 1930-an, namanya semakin dikenal sebagai orator yang ulung. Dia sering berpidato di depan ribuan orang, menyuarakan hak-hak perempuan dan pentingnya Indonesia merdeka. Di momen inilah, identitasnya sebagai pejuang mulai melekat kuat. Dia bukan lagi sekadar guru, melainkan seorang pemimpin massa yang disegani oleh kawan maupun lawan di kancah politik lokal. Tahun 1942, Jepang mendarat di Indonesia. Situasi menjadi semakin sulit. Diniyah Putri dipaksa tutup dan bangunannya digunakan untuk kepentingan militer Jepang. Namun, Rahmah tidak menyerah begitu saja. Dia memilih untuk bergerilya melalui organisasi sosial bentukan Jepang, seperti Gyugun, untuk tetap bisa memantau dan membantu rakyat. Dia sangat cerdik memanfaatkan celah birokrasi Jepang untuk menyuplai makanan dan obat-obatan bagi para pejuang di garis depan. Setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan tidak lantas usai. Belanda kembali datang dalam agresi militer. Rahmah yang saat itu sudah menjadi anggota KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat harus ikut mengungsi ke pedalaman. Dia terjun langsung ke dapur umum dan mengorganisir perawatan bagi prajurit yang terluka. Bahkan, ada catatan sejarah yang menyebutkan Rahmah sempat memegang senjata untuk mempertahankan kedaulatan di sekitar wilayah Sumatera Tengah. Keberaniannya sungguh tak tertandingi. Akibat keterlibatannya dalam perjuangan bersenjata dan politik, Rahmah akhirnya ditangkap oleh Belanda pada tahun 1949. Dia dipenjara di Padang dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Namun, di dalam penjara pun, dia tetap menjadi sosok inspiratif. Dia mengajar sesama tahanan dan memberikan dukungan moral agar mereka tidak patah semangat. Baginya, penjara hanyalah perpindahan ruang belajar. Dia tidak pernah membiarkan jeruji besi mematikan semangat intelektual dan nasionalismenya. Setelah kedaulatan Indonesia diakui sepenuhnya, Rahmah kembali fokus membangun kembali Diniyah Putri yang sempat porak-poranda. Sekolah itu bangkit kembali dengan semangat baru. Namanya mulai terdengar hingga ke mancanegara. Pada tahun 1955, Imam Besar Al-Azhar, Syekh Abdurrahman Taj, melakukan kunjungan ke Indonesia. Beliau sengaja datang ke Padang Panjang hanya untuk melihat sekolah yang didirikan oleh Rahmah. Sang Syekh sangat terkesan dengan sistem pendidikan yang memisahkan laki-laki dan perempuan secara murni dengan fasilitas lengkap. Kunjungan itu membuahkan hasil yang luar biasa. Syekh Abdurrahman Taj merasa malu karena Universitas Al-Azhar yang sangat tua di Kairo saat itu belum memiliki divisi khusus perempuan. Sekembalinya ke Mesir, beliau mengadopsi konsep Rahmah dan mendirikan Kulliyatul Banat di Al-Azhar. Ini adalah fakta sejarah yang jarang diketahui. Seorang wanita dari kota kecil di Sumatera menginspirasi universitas Islam tertua di dunia untuk membuka diri bagi pendidikan perempuan secara sistematis. Pada tahun 1957, Universitas Al-Azhar memberikan gelar kehormatan Syaikhah kepada Rahmah El-Yunusiyah. Dia adalah wanita pertama di dunia yang menerima gelar prestisius tersebut. Gelar ini setara dengan syekh besar bagi laki-laki. Pengakuan ini bukan hanya untuk Rahmah secara pribadi, tapi untuk seluruh perempuan Indonesia. Dunia mengakui bahwa intelektualitas dan metode pendidikan dari Tanah Minang adalah standar emas yang patut dicontoh oleh umat Islam secara global. Kembali ke tanah air, Rahmah terus aktif di parlemen sebagai anggota DPR dari Partai Masyumi. Dia memperjuangkan undang-undang perkawinan yang melindungi hak-hak perempuan. Dia ingin memastikan bahwa perempuan tidak hanya pintar di sekolah, tapi juga terlindungi secara hukum di dalam rumah tangga. Meskipun sibuk di Jakarta, hatinya tetap tertambat di Padang Panjang. Setiap akhir pekan, dia menyempatkan diri pulang untuk mengajar langsung murid-muridnya di madrasah. Kehidupan Rahmah adalah contoh nyata dari kemandirian ekonomi. Dia tidak pernah mau menggantungkan nasib sekolahnya pada bantuan pemerintah kolonial atau pihak-pihak yang ingin menyetir visinya. Dia mengajari murid-muridnya cara berwirausaha agar mereka bisa mandiri secara finansial. Menurutnya, perempuan yang mandiri secara ekonomi akan lebih sulit untuk ditindas. Prinsip ini dia terapkan dengan membangun unit-unit usaha di lingkungan sekolah, mulai dari perkebunan hingga percetakan. Namun, di balik kesuksesannya,
Rahmah juga menghadapi fitnah dan perpecahan politik. Di era 60-an yang penuh gejolak, dia sempat dituduh terlibat dalam gerakan PRRI karena cintanya yang besar pada tanah kelahirannya. Dia harus menghadapi masa-masa sulit di mana sekolahnya diawasi ketat lagi oleh pemerintah pusat. Tapi Rahmah tetap tenang. Dia percaya bahwa niat tulus untuk pendidikan tidak akan bisa dikalahkan oleh intrik politik sesaat. Dia terus mengajar di tengah tekanan. Rahmah El-Yunusiyah adalah sosok yang sangat sederhana dalam kehidupan pribadi. Meskipun dia memiliki pengaruh besar, dia tetap tinggal di rumah yang bersahaja. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk anak-anaknya, yaitu para murid di Diniyah Putri. Dia tidak pernah menikah demi fokus sepenuhnya pada perjuangan pendidikan. Baginya, setiap lulusan Diniyah Putri adalah kelanjutan dari napas dan mimpinya. Dia adalah ibu bagi ribuan perempuan pejuang di seluruh pelosok Nusantara. Salah satu warisan terbesarnya adalah kurikulum yang seimbang. Di Diniyah Putri, murid tidak hanya menghafal ayat, tapi juga belajar ilmu alam, sosiologi, hingga bela diri. Rahmah percaya perempuan harus kuat secara fisik dan mental. Dia sering mengajak murid-muridnya mendaki gunung dan berkemah untuk melatih mental kepemimpinan. Hal ini sangat tidak lazim pada masa itu, namun terbukti menghasilkan lulusan yang tangguh dan siap terjun ke masyarakat di berbagai lini. Memasuki usia senja, kesehatan Rahmah mulai menurun. Namun semangatnya tidak pernah padam. Bahkan saat terbaring sakit, dia masih menanyakan perkembangan pembangunan gedung sekolah dan nasib para guru. Dia meninggalkan wasiat agar Diniyah Putri tetap dijaga sebagai institusi yang independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Dia ingin sekolah itu menjadi milik umat, tempat di mana cahaya ilmu pengetahuan terus menyala bagi perempuan dari latar belakang manapun. Pada 26 Februari 1969, Rahmah El-Yunusiyah menghembuskan nafas terakhirnya. Seluruh kota Padang Panjang berduka. Ribuan orang mengantarkan jenazahnya ke peristirahatan terakhir. Kepergiannya meninggalkan lubang besar di dunia pendidikan Islam. Namun, dia meninggalkan warisan yang ababi. Madrasah yang dia dirikan dengan penuh air mata dan keringat kini telah berkembang menjadi institusi besar yang melahirkan tokoh-tokoh hebat. Namanya kini diabadikan sebagai salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia. Jika kita merenungkan kembali, apa yang membuat Rahmah begitu spesial? Di tengah keterbatasan, dia tidak menunggu bantuan datang. Dia menciptakan solusinya sendiri. Dia membuktikan bahwa seorang wanita dari daerah kecil bisa memiliki visi global. Keberaniannya menentang dominasi laki-laki dalam pendidikan agama pada waktu itu adalah bentuk revolusi tanpa kekerasan yang paling efektif. Dia tidak hanya mengajar wanita untuk membaca, dia mengajar mereka untuk berpikir dan memimpin. Kisah Rahmah juga mengajarkan kita tentang pentingnya integritas. Berkali-kali dia ditawari kemudahan oleh Belanda maupun penguasa jika dia mau melunakkan visinya, tapi dia selalu menolak. Baginya, kebenaran tidak bisa dikompromikan. Diniyah Putri tetap tegak berdiri sebagai simbol kemandirian bangsa. Hingga hari ini, sistem pendidikan yang dia rintis masih relevan dan terus dikembangkan untuk menjawab tantangan zaman modern, termasuk integrasi teknologi informasi dalam kurikulumnya. Sekarang, mari kita lihat dampaknya di Mesir. Kulliyatul Banat di Al-Azhar kini telah melahirkan ribuan ulama wanita dari seluruh dunia. Semua itu berawal dari inspirasi seorang Rahmah. Ini menunjukkan bahwa diplomasi kebudayaan dan pendidikan terkadang jauh lebih kuat daripada diplomasi politik. Indonesia seharusnya bangga memiliki sosok seperti Rahmah, yang karyanya diakui secara tulus oleh Pusat Peradaban Islam Dunia tanpa perlu banyak pencitraan. Pelajaran terpenting dari hidup Rahmah adalah jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah mimpi yang dibarengi dengan tindakan nyata. Rahmah tidak memiliki gelar doktor atau profesor dari universitas ternama saat memulai madrasahnya. Dia hanya memiliki keyakinan dan keberanian. Di dunia yang sekarang penuh dengan distraksi, fokus dan dedikasi Rahmah adalah pengingat bagi kita semua untuk tetap setia pada tujuan mulia yang kita yakini, sekecil apapun langkah awalnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang mengungkap sosok Rahmah El-Yunusiyah ini. Semoga kisah ini memberikan perspektif baru bagi kalian tentang sejarah perjuangan perempuan di Indonesia. Kita seringkali hanya mendengar nama-nama besar di buku teks.
Namun sosok seperti Rahmah adalah akar yang sebenarnya menopang pohon kemerdekaan kita. Dia adalah bukti bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari ruang kelas yang sederhana dan hati yang penuh ketulusan. Jadi, apa pendapat kalian tentang perjuangan Rahmah? Apakah kalian baru pertama kali mendengar tentang gelar Syaikhah yang beliau terima? Tulis di kolom komentar ya. Kisah seperti ini sangat penting untuk disebarkan, agar generasi muda tahu bahwa kita punya role model yang luar biasa hebat. Rahmah Al-Yunusia bukan hanya milik Minangkabau, beliau adalah milik dunia. Mari kita teruskan semangat belajarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton sampai detik terakhir. Jika kalian suka dengan konten deep dive sejarah seperti ini, dukung terus channel ini. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu agar semakin banyak orang yang terinspirasi oleh sang Syaikhah dari Minangkabau. Sampai jumpa di video investigasi sejarah berikutnya. Tetap kritis, tetap belajar, dan sampai jumpa.